Buku Atlantis adalah Indonesia terdahulu. Bagian 1. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787. Atlantis versi Plato. Atlantis, Atalantis atau Atlantika, bahasa Yunani, Pulau Atlas, adalah pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Dalam buku seorang filsafat Yunani kuno bernama Plato, 427347 SM, Critias dan Timaeus Peradaban Atlantis dituliskan. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules, dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 SM. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra, hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa di hadapan Selat Mainstai Haigelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar, dari sana kita dapat pergi ke pulau lainnya, di pulau-pulau itu dikelilingi laut samudera, itu adalah kerajaan Atlantis. Imperium besar yang melampaui peradaban tinggi, hilang dalam 1 malam, saat itu Atlantis akan melancarkan perang besar dengan Athena, di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami bencana gempa bumi dan banjir, hanya 1 malam, Atlantis tenggelam menjadi dasar laut. Solon adalah yang paling bijaksana di antara 7 ahli filsafat Yunani kuno. Solon melakukan perjalanan berkeliling di antaranya Mesir, dari tempat pemujaan makam leluhur Mesir Solon mendapatkan cerita tentang Atlantis. Jup yaitu moyang lelaki Critias, sedangkan Jup mendapatkan cerita tentang Atlantis Solon, 639-559 SM. Di bagian lain pada buku Critias adalah adik sepupu dari Critias mengisahkan tentang Atlantis. Critias adalah murid dari ahli filsafat Socrates, 3 kali ia menekankan keberadaan Atlantis dalam dialog. Guru Plato yaitu Socrates menceritakan tentang Atlantis menekankan itu adalah nyata. Kisahnya berasal dari cerita lisan yang dituliskan dalam buku tersebut ada sebuah daratan raksasa di atas samudera Atlantik arah barat Laut Tengah yang sangat jauh, dengan peradabannya yang tinggi. Menurut Plato waktu tenggelamnya Atlantis, sekitar 11.150 tahun yang silam. Plato pernah beberapa kali mengatakan, keadaan kerajaan Atlantis diceritakan turun-temurun. Sama sekali bukan rekaannya sendiri. Plato bahkan pergi ke Mesir minta petunjuk pendeta dan rahib terkenal setempat waktu itu. Peradaban atau imperium itu menghasilkan emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Istana dikelilingi oleh tembok emas dan dipagari oleh dinding perak. Dinding tembok dalam istana bertatakan emas, cemerlang dan megah. Memiliki pelabuhan dan kapal dengan tata ruang yang baik dan teratur, juga ada benda yang bisa membawa orang terbang. Kekuasaannya tidak terbatas, bahkan jauh sampai daratan Eropa dan Afrika. Akibat bencana gempa dan banjir, imperium itu tenggelam ke dasar laut juga peradabannya, dan tidak diingat lagi oleh peradaban sesudahnya. Menurut Plato Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air asal dari es yang mencair. Di antaranya letusan Gunung Meru di India Selatan dan Gunung Semeru, Sumeru, Mahameru di Jawa Timur. Lalu letusan gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba dengan Pulau Somasir, yang merupakan puncak gunung yang meletus pada saat itu. Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari adalah Gunung Krakatau, Krakatoa, yang memecah bagian Sumatera dan Jawa dan lain-lainnya serta membentuk selat dataran Sunda. Deskripsi Plato menginspirasikan karya-karya penulis zaman Renaissance, seperti New Atlantis karya Francis Bacon. Atlantis juga mempengaruhi literatur modern, dari fiksi ilmiah hingga buku komik dan film. Terjemahan Latin Timaeus, dibuat pada abad pertengahan. Timaeus dimulai dengan pembukaan, diikuti dengan catatan pembuatan dan struktur alam semesta dan peradaban kuno. Dalam bagian pembukaan, Socrates merenungkan mengenai komunitas yang sempurna, yang dideskripsikan dalam Republik karya Plato, dan berpikir apakah ia dan tamunya dapat mengingat sebuah cerita yang mencontohkan peradaban seperti itu. Pada buku Timaeus, Plato berkisah. Di hadapan Selat Mainstai Haigelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar, dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya, di depan pulau-pulau itu adalah seluruhnya daratan yang dikelilingi laut samudera, itu adalah kerajaan Atlantis.
Ketika itu Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena, namun di luar dugaan, Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir, tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali di dasar laut, negara besar yang melampaui peradaban tinggi, lenyap dalam semalam. Kritias. Poseidon, tahun 1503 sampai tahun 1572. Kritias menyebut kisah yang diduga sejarah yang akan memberikan contoh sempurna, dan diikuti dengan deskripsi Atlantis. Dalam catatannya, Athena kuno mewakili komunitas sempurna, dan Atlantis adalah musuhnya, mewakili ciri sempurna sangat antitesis yang dideskripsikan dalam Republik. Poseidon, dalam bahasan buku ini Atlantis adalah Indonesia. Kita akan melihat kemiripan penggunaan istilah oleh Plato dengan peradaban Sunda yaitu, Pasundan, terdapat kemiripan penyebutan istilah tersebut. Kritias mengklaim bahwa catatannya mengenai Athena kuno dan Atlantis berdasar dari kunjungan ke Mesir oleh penyair Athena, Solon pada abad ke-6 SM. Di Mesir, Solon bertemu pendeta dari Sais, yang menerjemahkan sejarah Athena kuno dan Atlantis, dicatat pada bahan papirus di hieroglif Mesir, menjadi bahasa Yunani. Menurut Plutark, Solon bertemu dengan Xenopis Heliopolis dan Sonchis Saite, yang paling dipelajari dari semua pendeta. Menurut Kritias, dewa Helenik membagi wilayah bagi tiap dewa. Poseidon mewarisi wilayah Pulau Atlantis. Pulau ini lebih besar daripada Libya kuno dan Asia kecil yang disatukan, yang kemudian hari bernama Atlantis. Bangsa Mesir mendeskripsikan Atlantis sebagai pulau yang terletak kira-kira 700 km, terdiri dari pegunungan di wilayah utara dan sepanjang pantai, terdapat padang rumput berbentuk bujur di selatan, terbentang sekitar 600 km, di bagian tengahnya sekitar 400 km persegi. Wanita asli Atlantis bernama Kleito putri dari Avenor dan Lecipe tinggal di sini. Terdapat kemiripan dengan situs yang berada di tanah Jawa yaitu situs Ceto. Poseidon jatuh cinta padanya, lalu memperistri gadis muda itu dan melahirkan 5 pasang anak laki-laki kembar. Poseidon membagi pulau menjadi 10 wilayah yang masing-masing diserahkan pada 10 anak. Anak tertua, Atlas, menjadi raja atas pulau itu dan samudra di sekitarnya dan kemudian disebut Samudra Atlantik untuk menghormati Atlas. Nama Atlantis juga berasal dari namanya, yang berarti Pulau Atlas. Poseidon mengukir gunung tempat kekasihnya tinggal menjadi istana dan menutupnya dengan 3 parit bundar yang lebarnya meningkat, bervariasi dan terpisah oleh cincin tanah yang besar. Bangsa Atlantis membangun jembatan ke arah utara dari pegunungan, membuat rute menuju pulau-pulau. Mereka menggali kanal besar ke laut, dan di samping jembatan, dibuat gua menuju cincin batu sehingga kapal dapat lewat dan masuk ke kota di sekitar pegunungan. Mereka membuat dermaga dari tembok batu parit. Setiap jalan masuk ke kota dijaga oleh gerbang dan menara, dan tembok mengelilingi setiap klaster kota. Tembok didirikan dari bebatuan merah, putih dan hitam yang berasal dari parit, dan dilapisi oleh kuningan, timah dan orichalcum perunggu atau kuningan. Menurut Kritias, 9.000 tahun sebelum kelahirannya, perang terjadi antara bangsa yang berada di luar pilar-pilar Hercules dengan bangsa yang tinggal di dalam pilar. Bangsa Atlantis menaklukkan Libya sampai sejauh Mesir dan benua Eropa sampai sejauh Tirenia, dan menjadikan penduduknya budak. Orang Athena memimpin aliansi melawan Kekaisaran Atlantis, dan sewaktu aliansi dihancurkan, Athena melawan Kekaisaran Atlantis sendiri, membebaskan wilayah yang diduduki. Hingga akhirnya, bencana gempa bumi dan banjir besar di Atlantis, dan hanya dalam 1 hari 1 malam, Pulau Atlantis tenggelam dan menghilang. Filsuf Krantor, murid dari murid Plato, Xenocrates, mencoba menemukan bukti keberadaan Atlantis. Proclus melaporkan bahwa Krantor berkelana ke Mesir dan menemukan kolom dengan sejarah Atlantis tertulis dalam huruf hieroglif. Plato tidak pernah menyebut kolom tersebut. Menurut filsuf Yunani, Solon melihat kisah Atlantis dalam sumber yang berbeda yang diambil dari Mesir diberikan kepada muridnya. Proclus mengenai Timas memberi deskripsi geografi Atlantis, terdapat 7 pulau di laut tersebut pada saat itu, tanah suci untuk Persepone, dan juga 3 lainnya yang sangat besar, lainnya untuk Ammon, dan terakhir di antaranya untuk Poseidon, dengan luas ribuan stadia. Marcellus menulis dalam Aethiopika bahwa penduduk Atlantis, mereka memelihara ingatan sejarah terdahulu dari nenek moyang mereka mengenai pulau besar Atlantis yang pernah ada dan telah berkuasa terhadap semua pulau di Laut Atlantik dan leluhurnya Poseidon. Sejarawan dan filsuf kuno lainnya yang mempercayai keberadaan Atlantis adalah Strabo dan Posidonius. Theopompus dari Chios, seorang sejarawan, menulis mengenai wilayah yang disebut Meropis. Deskripsi wilayah ini ada pada buku 8 Philippika, yang berisi dialog antara Raja Midas dan Silenus, teman dari Dionysus.
Silenus mendeskripsikan bangsa Meropit, ras manusia yang tumbuh 2 kali dari ukuran tubuh biasa, dan menghuni 2 kota di Pulau Meropis, Sebes, kota Pies, dan Machimos, kota pertempuran. Theopompus mencatat ciri fisik yang sama dengan fisik yang dimiliki kaum At, yaitu berperawakan raksasa. Hal ini yang mendukung bahwa Atlantis adalah keturunan kaum At, maka penulis dalam buku ini menulis Atlantis dengan At, yaitu Atlantis. Theopompus mencatat juga bahwa angkatan bersenjata sebanyak 10 juta tentara menyeberangi samudra untuk menaklukkan Hyperborea. Heinz Gunther Nesselrad menyatakan bahwa cerita Silenus merupakan jiplakan dari kisah Atlantis untuk alasan menjatuhkan pemikiran Plato tentang Atlantis. Zoticus, seorang filsuf Neoplatonis pada abad ketiga, menulis puisi berdasarkan catatan Plato mengenai Atlantis. Sejarawan abad keempat, Ammianus Marcellinus, berdasarkan karya Timagenes, sejarawan abad pertama SM, yang hilang, menulis bahwa Druid dari Galia mengatakan bahwa sebagian penduduk Galia bermigrasi dari kepulauan yang jauh, dalam hal ini mengarah kepada Imperium Atlantis yang bercirikan kepulauan. Catatan Ammianus dianggap oleh sebagian orang sebagai klaim bahwa ketika Atlantis tenggelam, penduduknya mengungsi ke Eropa Barat, tetapi Ammianus mengatakan bahwa sebagian dari penduduk ada yang tinggal dan lainnya juga bermigrasi dari kepulauan dan wilayah melewati Rin. Res Gestae 15.9, membuktikan bahwa imigran datang ke Galia dari utara dan timur, tidak dari Samudra Atlantik. Risalah Ibrani mengenai perhitungan astronomi pada tahun 1378/79, yang merupakan karya sastra pra-Islam awal yang tidak diketahui, menyinggung mitologi Atlantis dalam bahasan mengenai penentuan titik nol kalkulasi garis bujur. Buku Francis Bacon tahun 1627, The New Atlantis, Atlantis Baru, mendeskripsikan komunitas utopia yang disebut Ben Salem, terletak di pantai barat Amerika. Karakter dalam novel ini memberikan sejarah Atlantis yang mirip dengan catatan Plato. Tidak jelas apakah Bacon menyebut Amerika Utara atau Amerika Selatan. Buku Isaac Newton tahun 1728, The Chronology of the Ancient Kingdoms Amended, Kronologi Kerajaan Kuno Berkembang, mempelajari berbagai hubungan mitologi dengan Atlantis. Pada pertengahan dan akhir abad ke-19, beberapa sarjana Mesoamerika, dimulai dari Charles Etienne Brasseur de Bourbon, dan termasuk Edward Herbert Thompson dan Augustus Le Plongeon, menyatakan bahwa Atlantis berhubungan dengan peradaban Maya dan Aztec. Pada tahun 1882, Ignatius L. Donnelly mempublikasikan Atlantis, The Antediluvian World. Karyanya menarik minat banyak orang terhadap Atlantis. Donnelly mengambil catatan Plato mengenai Atlantis dengan baik dan menyatakan bahwa semua peradaban kuno yang diketahui berasal dari kebudayaan Neolitik yang dalam hal ini mengarah kepada Atlantis. Ignatius L. Donnelly dengan bakunya menulis bahwa awal peradaban maju tersebut dimulai masa Atlantis. Dalam hal ini penulis beranggapan sama, tapi masih ada peradaban sebelum Atlantis yaitu Lemuria, dan kedua peradaban maju tersebut berada di Sundaland yang saat ini bernama Indonesia. Selama akhir abad ke-19, Atlantis digabungkan dengan cerita-cerita benua hilang lainnya, seperti Mu dan Lemuria. Helena Blavatsky, Pergerakan Era Baru, menulis dalam The Secret Doctrine, Doktrin Rahasia, bahwa bangsa Atlantis adalah pahlawan budaya. Berbeda dengan Plato yang mendeskripsikan mereka sebagai bangsa yang suka perang, dianggap bersumber dari akar ras keempat, yang diteruskan oleh ras Arya. Rudolf Steiner menulis evolusi budaya Mu atau Atlantis. Edgar Cayce pertama kali menyebut Atlantis tahun 1923, juga menjelaskan bahwa lokasi Atlantis berada di Karibia, dan menyatakan bahwa Atlantis adalah peradaban terdahulu yang sangat maju, memiliki kapal dan pesawat tempur menggunakan energi dalam bentuk kristal energi misterius, dan saat ini telah tenggelam. Dr. J. Manson Valentine, merupakan formasi batu tenggelam yang terlihat seperti jalan di sebelah utara Kepulauan Bimini Utara, ditemukan pada tahun 1968 dan diklaim sebagai bukti peradaban Atlantis yang hilang dan kini masih diteliti. Menurut Herodotus 430 SM, ekspedisi Finisi telah berlayar mengitari Afrika atas perintah Firaun Neko, berlayar ke selatan Laut Merah dan Samudera Hindia dan bagian utara di Atlantik, memasuki Laut Tengah melalui pilar Hercules. Deskripsinya di Afrika Barat Laut menjelaskan bahwa ia melokasikan pilar Hercules dengan tepat di tempat pilar Hercules berada saat ini. Tentang pilar Hercules yang telah diletakkan di Selat Sisilia menurut Eratosthenes, telah dikutip dalam beberapa teori Atlantis. Ada beberapa teori tentang lokasi Atlantis yang diusulkan, di antaranya berada atau di sekitar Laut Tengah. Pulau seperti Sardinia,
Kreta dan Santorini, Sisilia, Siprus dan Malta, kota seperti Troya, Tartessos, dan Tantalus di Provinsi Manisa, Turki, dan Israel Sinai atau Kanaan. Teori tentang letusan Terra besar pada abad ke-17 atau ke-16 SM menyebabkan tsunami besar yang diduga para ahli menghancurkan peradaban Minoa di sekitar Pulau Kreta yang meninggalkan cerita bahwa bencana ini mungkin merupakan bencana yang menghancurkan Atlantis. Usulan lain tentang lokasi Atlantis adalah wilayah di Laut Hitam, Bosporus dan Ancoma, suatu tempat legendaris di dekat Trabzon. A.G. Galanopoulos menyatakan bahwa skala waktu telah berubah akibat kesalahan penerjemahan, kemungkinan kesalahan penerjemahan bahasa Mesir ke Yunani, kesalahan yang dianggap tidak mendukung bahwa Atlantis berada di Pulau Kreta, yang meninggalkan kota dengan seukuran kawah Terra, 900 tahun sebelum Solon merupakan abad ke-15 SM. Olof Rudbeck di Atlant, tahun 1672 sampai tahun 1702, hipotesisnya menyatakan Atlantis berada pada pulau yang telah tenggelam di Eropa Utara, termasuk Swedia, atau di Laut Utara. Beberapa teori telah mengusulkan Al-Andalus atau Irlandia sebagai lokasi. Kepulauan Canary juga dinyatakan sebagai lokasi yang mungkin, sebelah barat Selat Gibraltar tetapi dekat dengan Laut Tengah. Berbagai kepulauan di Atlantik juga dinyatakan sebagai lokasi yang mungkin, terutama Kepulauan Azores. Pulau Spartel yang telah tenggelam di Selat Gibraltar juga telah diusulkan. Indonesia, dan wilayah di bawah segitiga Bermuda, juga Laut Karibia telah diusulkan sebagai lokasi Atlantis. Kisah benua Kumari Kandam yang hilang di India telah menginspirasi beberapa orang untuk menggambarkannya secara paralel dengan Atlantis. Ignatius L. Donnelly dalam bukunya, Atlantis The Antediluvian World, terdapat hubungan antara Atlantis dan Aztlan sebagai tempat tinggal nenek moyang suku Aztek. Ia mengklaim bahwa suku Aztek menunjuk ke timur Karibia sebagai bekas lokasi Aztlan. Beberapa teori yang diusulkan sebagai lokasi yang diduga sebagai lokasi Atlantis antara lain. 1. Al-Andalus. 2. Kreta dan Santorini. 3. Turki. 4. Di dekat Siprus. 5. Timur Tengah. 6. Malta. 7. Sardinia. 8. Troya. 9. Antarktika. 10. Australia. 11. Kepulauan Azores. 12. Tepi Bahama dan Karibia. 13. Bolivia. 14. Laut Hitam. 15. Inggris. 16. Irlandia. 17. Kepulauan Canary dan Tanjung Verde. 18. Denmark. 19. Finlandia. 20. Indonesia. 21. Isla de la Juventud dekat Kuba. 22. Meksiko. 23. Laut Utara. 24. Extremadura, Portugal. 25. Swedia. Ini adalah beberapa hal yang mendukung syarat untuk di mana 24 lokasi tersebut berada berdasarkan teori Plato. 1. Atlantis harus terletak di suatu tempat yang tanahnya pernah ada atau sebagian masih ada. 2. Atlantis harus mempunyai morfologi yang jelas berupa daratan dan perairan yang berbentuk klaster memusat. 3. Atlantis harus berada di luar pilar-pilar Hercules. 4. Atlantis lebih besar dari Libya dan Anatolia, gabungan Timur Tengah dan Sinai. 5. Atlantis harus pernah dihuni oleh masyarakat maju, beradab, cerdas dengan keterampilan dalam bidang metalurgi dan navigasi. 6. Atlantis harus secara rutin dapat dicapai melalui laut dari Athena. 7. Atlantis harus berada dalam situasi perang dengan Athena. Pada waktu itu versi Plato. 8. Atlantis harus mengalami penderitaan dan kehancuran fisik parah akibat bencana gempa dan air laut. 9. Atlantis harus tenggelam seluruhnya atau sebagian di bawah air. 10. Waktu kehancuran Atlantis adalah 9.000 tahun Mesir, sebelum abad ke-6 SM. 11. Atlantis berada sejauh 50 stadia, 7,5 km dari kota. 12. Atlantis penduduknya harus banyak yang cukup untuk mendukung suatu pasukan besar 10.000 kereta perang, 1.200 kapal, 1.200.000 pasukan. 13. Ciri agama penduduk Atlantis adalah mengorbankan banteng-banteng. 14. Kehancuran Atlantis akibat adanya gempa bumi. 15. Setelah kehancuran Atlantis, jalur pelayaran tertutup. 16. Gajah-gajah hidup di Atlantis. 17. Harus proses-proses fisik atau geologis yang menyebabkan kehancuran Atlantis. 18. Terdapat sumber mata air panas dan dingin, dengan kandungan endapan mineral terdapat di Atlantis.
19. Atlantis terletak di dataran pantai berukuran 2000 x 3000 stadia, dikelilingi oleh pegunungan yang langsung berbatasan dengan laut. 20. Atlantis menguasai negara-negara lain pada zamannya. 21. Angin di Atlantis berhembus dari arah. 22. Batuan Atlantis terdiri dari bermacam warna, hitam, putih, dan merah. 23. Banyak saluran-saluran irigasi dibuat di Atlantis. 24. Setiap 5 dan 6 tahun sekali, penduduk Atlantis berkurban banteng. Analisa Stephen Oppenheimer, Eden di Timur Atlantis di Samudera Hindia. Eden di Timur, dalam buku terbaru, Dronet, Benua Asia Tenggara, Phoenix Paperback, London 1999, 1998. Stephen Oppenheimer telah menduga wilayah tersebut pada salah satu bagian dari landas kontinen, wilayah antara Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Thailand, Vietnam, China dan Taiwan, yang sebagian besar dihuni selama zaman es. Stephen Oppenheimer berpendapat bahwa di masa terdahulu wilayah ini adalah wilayah pusat peradaban paling maju, ia menyebutnya Eden, nama Bibel surga, dari Sumeria Edin, dataran aluvial, karena Asia Barat sumber termasuk Alkitab tidak mencari asal-usul manusia atau setidaknya peradaban di timur. Dalam beberapa kasus, seperti dalam referensi Sumeria, sebutan Timur, jelas merupakan peradaban praharapan dan budaya harapan, bahkan mengarah pada wilayah negara-negara Timur tampaknya menuju wilayah Indonesia saat ini. Oppenheimer adalah seorang dokter medis yang telah tinggal di Asia Tenggara selama beberapa tahun. Dia jelas dipengaruhi oleh Marxisme, misalnya di mana ia menolak agama sebagai sarana untuk mengontrol kerja orang lain, dengan mengacu eksplisit untuk Karl Marx Das Kapital p. 483. Bukunya didasarkan pada penelitian ilmiah yang kuat, genetik, antropologi, linguistik dan arkeologi, dan dalam hal itu sangat berbeda dari buku-buku Atlantis banyak yang menarik. Yang cukup menarik adalah mitologi perbandingan, banyak budaya, dan khususnya mereka yang berada di zona Asia Pasifik, memiliki mitos yang sangat paralel dari satu atau lebih tentang cerita banjir. Ini bukan kiasan buram peristiwa Freudian dalam referensi bawah sadar tapi jelas sejarah untuk saat-saat bencana dalam kebangkitan dinyatakan lama berlarut-larut dari permukaan laut setelah zaman es. Sebab memang, kenaikan ini bukan proses yang berkesinambungan tetapi berlangsung dengan benar terjadinya, yang akibat dari bencana banjir tersebut memusnahkan seluruh suku yang tinggal di dekat pantai. Yang terakhir berlangsung dengan benar tiba-tiba air laut naik seperti terjadi 5.500 cm, setelah itu permukaan laut kembali beberapa meter ke tingkat ini. Menurut Oppenheimer, Asia Tenggara adalah wilayah dari peradaban Atlantis, sementara disebut Sundalan karena sekarang adalah benua lempeng Sunda. Peradaban Atlantis adalah pemimpin dunia dalam revolusi Neolitik, mulai dari pertanian, menggunakan batu untuk menggiling biji-bijian liar sedini 24.000 lalu, lebih dari 10.000 tahun lebih tua dari di Mesir atau Palestina. Sebelum dan terutama selama banjir bertahap dataran rendah mereka, yang penduduknya disebut Sundalanders menyebar ke tanah tetangga, daratan Asia termasuk China, India dan Mesopotamia, dan dunia pulau dari Madagaskar ke Filipina dan New Guinea, di mana mereka kemudian bercampur dengan ras Polinesia sampai ke Easter Island, Hawaii dan Selandia Baru. Oppenheimer sejalan dengan para arkeolog terhadap penyebaran bahasa dalam kontroversi tentang sumber dari keluarga bahasa Austronesia, Melayu, Tagalog, Maori, Malagasy. Ia menempatkan itu di Sundaland dan wilayah atasnya yang kini mencapai pantai dari Southeast negara-negara Asia, sedangkan kebanyakan ahli bahasa mempertahankan bahwa Cina Selatan adalah tanah asal. Dari argumen menyangkut kronologi, Oppenheimer mengusulkan kronologi lebih tinggi dari Peter Bellwood dan teori out of China lainnya. Pengalaman saya dengan studi IE membuat saya mendukung kronologi yang lebih tinggi untuk temuan baru, misalnya bahwa pra-IE orang seperti Pelasgians dan Etruria tidak berbicara tentang Harappans, ternyata telah lebih awal Aryan, pendatang, memiliki secara konsisten telah mendorong tanggal fragmentasi Pai kembali ke masa lalu. Alasan lain untuk tidak bergantung terlalu banyak pada teori-teori dari ahli bahasa adalah bahwa linguistik Austronesia adalah bidang yang sangat menuntut, yang terdiri studi ratusan bahasa kecil yang sebagian besar tidak memiliki literatur, sehingga jumlah ahli asli jauh lebih kecil daripada di kasus IE, dan bahkan dalam ahli bahasa kasus terakhir adalah tempat di dekat konsensus tentang pertanyaan tanah air. Bukti linguistik adalah bukti yang sangat lembut, dan biasanya data mengakui lebih dari satu rekonstruksi sejarah, jadi saya tidak berpikir ada bukti kuat terhadap tanah air Sundalan hipotesis. Sebaliknya, bukti arkeologi dan genetik mendukung penyebaran populasi berbahasa Austronesia dari paparan Sunda tampaknya cukup.
Hal ini sangat yakin bahwa beberapa Austronesia ini harus telah mendarat di India, beberapa perjalanan mereka ke Madagaskar, beberapa untuk tinggal dan bergaul dengan penduduk asli. Oleh karena itu kehadiran Austronesia beberapa kata dalam bahasa India semua keluarga, yang paling menonjol seperti pada kata, Ayi, bayi, ibu, seperti dalam nama gadis-gadis Marathi, Tarabai, Laksmi Baidel, atau kata-kata untuk bambu, buah, madu. Lebih spektakuler, ahli bahasa seperti Isidore Dien telah dibedakan kosakata umum yang cukup besar dalam leksikon inti ganti Austronesia dan Indo-Eropa termasuk angka, misalnya Melayu deva, dua, dan istilah untuk elemen. Oppenheimer tidak masuk ke pertanyaan ini, tapi mungkin menggunakan temuannya untuk menyarankan invasi Arya ke India bukan dari barat laut, tapi dari tenggara. Namun dia tidak menyebutkan legenda Manu Vaivasvata menyelamatkan perusahaannya dari banjir dan berlayar sampai sungai dari India untuk menetap tinggi dan kering di Sapta Sindhu. Jelas asal-usul peradaban Veda terkait dengan banjir pasca glasial, mungkin satu pemicu migrasi terbesar dalam sejarah manusia. Tamil memiliki tradisi yang akademi penyair mereka, atau Sangam ada selama 10.000 tahun, dan bahwa kursi yang, bersama dengan seluruh ibu kota Tamil, harus dipindahkan 3 kali karena naiknya permukaan air laut. Mereka juga percaya bahwa wilayah mereka pernah seluas dengan membentang jauh ke selatan, termasuk Sri Lanka dan Maldives, sebuah Tamil benua hilang disebut Kumarikandam. Jika legenda ini ternyata cocok dengan bukti geologi cukup rapi, akademisi kita akan salah untuk memberhentikan mereka sebagai isapan jempol dari imajinasi. Tapi India atau Kumarikandam sejalan dengan buku Oppenheimer dari Sundalan belum ditulis. Ini memang mungkin kesimpulan praktis yang paling penting yang bisa ditarik dari buku ini. Keluarga bahasa lain yang berasal di beberapa bagian dari Sundalan adalah Austroasiatik, yang meliputi bahasa Mon Khmer di Indochina, titik demografi gravitasinya menjadi Vietnam tetapi juga Nicobar dan bahasa Munda dari Chotanagpur, pada satu waktu mungkin dipakai masyarakat dalam berbicara di seluruh Ganga. Ini adalah Mundas yang membawa budidaya padi dari Asia Tenggara ke Baskom Gangga, dari mana ia mencapai lembah Indus menjelang akhir masa peradaban di Harappan k. 2300 SM. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa Oppenheimer menegaskan bahwa budidaya gandum dikembangkan di lembah Indus p. 19, barley menjadi tanaman favorit dari Arya Veda, Java. Berbeda dengan Mundas yang membawa budidaya padi dari India Timur dan akhirnya dari Asia Tenggara ke India Barat Laut, dan tidak seperti orang-orang Indo-Eropa Kurgan yang invasi ke Eropa dapat diikuti dengan cara jejak tanaman mereka diimpor sp. Millet, yang Arya Veda hanya menggunakan produk asli. Ini tidak membuktikan tapi jelas mendukung kecurigaan bahwa bangsa Arya yang asli berada dari luar India, dimungkinkan Indonesia terdahulu. Mengenai polemik politik, klaim yang biasa bahwa sistem kasta dengan diskriminasi tajam dibentuk oleh bangsa Arya sebagai bangsa penyerang. Di sini, Oppenheimer menegaskan bahwa dalam masyarakat suku Austroasiatik dan Austronesian, di mana banyak dari suku-suku India berasal, kesenjangan tertanam, namun struktur kelas yang melumpuhkan Britain lebih dari negara Eropa lainnya, adalah sebagai bukan apa-apa dibandingkan dengan hierarki bertingkat dalam masyarakat tradisional Austronesia dari Madagaskar melalui Bali ke Samoa. Kurung buka kurung tutup. Kesadaran ini dari peringkat demikian jelas bukan sesuatu yang hanya oleh masyarakat Austronesia dari pengaruh India nanti. P. 484. Hierarki sosial bukanlah pemaksaan rasialis oleh Arya, tapi fenomena di dekat universal yang terutama menonjol di antara masyarakat Indo-Pasifik termasuk populasi non-Arya yang paling. Stephen Oppenheimer membuat kasus yang sangat rincin dan sangat kuat untuk pentingnya budaya cekungan benua Sundalan untuk budaya kemudian di lingkungan lebar. India juga memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diimpor dari sana. Apa yang belum hilang adalah studi serupa untuk budaya sama pentingnya dan juga diabaikan dari tanah cekung di luar pantai India. Dr. Conrad Els 2002. Stephen Oppenheimer, lahir 1947, adalah British dokter anak, ahli genetika, dan penulis. Dia adalah lulusan dari Templeton College, Oxford dan rekan kehormatan dari Liverpool School of Tropical Medicine. Selain karyanya dalam kedokteran dan penyakit tropis, ia telah menerbitkan karya-karya populer di bidang genetika dan prasejarah manusia. Oppenheimer terlatih dalam kedokteran di Oxford dan London Universitas, kualifikasi pada tahun 1971. Dari tahun 1972 ia bekerja sebagai dokter anak klinis, terutama di Malaysia, Nepal dan Papua New Guinea.
Dia melakukan penelitian klinis di bidang gizi, penyakit menular, termasuk malaria, dan genetika, fokus pada interaksi antara gizi, genetika dan infeksi, khususnya besi nutrisi, talasemia dan malaria. Dari tahun 1979 ia pindah ke penelitian medis dan pengajaran, dengan posisi di Liverpool School of Tropical Medicine Oxford University, sebuah pusat penelitian di Kilifi, Kenya, dan Malaysia University Science di Penang. Ia menghabiskan 3 tahun melakukan penelitian di Papua New Guinea, mempelajari efek dari suplementasi zat besi pada kerentanan terhadap infeksi. Hasilnya yang dipublikasikan pada akhir 1980-an, mengidentifikasi peran mutasi genetik di wilayah malaria sebagai akibat dari seleksi alam karena efek perlindungan terhadap malaria, dan yang berbeda genotipe untuk talasemia alfa ditelusuri migrasi yang berbeda ke Pasifik. Berikut pekerjaan itu, ia berkonsentrasi pada meneliti penggunaan mutasi genetik yang unik sebagai penanda migrasi kuno. Dari tahun 1990 sampai tahun 1994 Oppenheimer menjabat sebagai ketua dan kepala pelayanan klinis di Departemen Pediatri di Chinese University of Hong Kong. Dia bekerja sebagai dokter anak spesialis senior dalam Brunei dari tahun 1994 ke 1996. Ia kembali ke Inggris pada tahun 1997, menulis buku Eden di Timur, Benua yang Tenggelam adalah Asia Tenggara, yang diterbitkan pada tahun 1998. Buku disintesis kerja di berbagai disiplin ilmu, termasuk oseanografi, arkeologi, linguistik, antropologi sosial dan genetika manusia. Ia terus menulis buku dan artikel, dan memulai karir kedua sebagai peneliti dan penulis ilmiah populer di manusia prasejarah. Dia bekerja sebagai konsultan pada 2 seri dokumenter televisi, The Real If, Discovery Channel, dan Out of Eden, Channel 4, dan menerbitkan buku kedua Out of Eden, Penduduk dari Dunia, diberi judul The Real If di USA. Hal ini diikuti pada tahun 2006 oleh The Origins of the British, cerita detektif genetik, pada penempatan penduduk pasca glasial dari Britania Raya dan Irlandia. Pada tahun 2009 ia konsultan di TV BBC seri The Incredible Human Journey. Buku karya Oppenheimer, Eden di Timur, 1999, Phoenix, Orion, ISBN 0-7538-06797. Dari Eden, 2004, Constable dan Robinson ISBN 1-84119-8943 UK judul The Real If. The Real If. Carroll dan Graf, tanggal 9 September tahun 2004 ISBN 0-7867-1334-8 gelar AS dari Out of Eden. The Origins of the British, sebuah genetik. 2006, Constable dan Robinson. ISBN 1-84529-158-1. Paperback 2007, Constable dan Robinson. ISBN 978-1-84529-482-3. Eden di Timur. Dalam bukunya Eden di Timur, The Benua Tenggelam di Asia Tenggara, yang diterbitkan pada tahun 1998, Oppenheimer membuat studi bahwa kenaikan tingkat laut yang disertai memudarnya es usia sebanyak 500 kaki, 150 meter, selama yang periode 14,000-7,000 tahun yang lalu, harus diperhitungkan ketika mencoba untuk memahami aliran gen dan budaya di Eurasia. Mengutip bukti dari geologi, arkeologi, genetika, linguistik, dan folklore, ia hipotesis bahwa benua Asia Tenggara dari Sundalan adalah rumah bagi budaya yang kaya dan asli yang tersebar ketika Sundalan itu sebagian besar tenggelam dan penduduknya pindah ke arah barat. Menurut Oppenheimer, budaya Sundalan mungkin telah mencapai India dan Mesopotamia, menjadi akar untuk budaya inovatif yang dikembangkan di daerah-daerah. Dia juga menyarankan bahwa bahasa Austronesia berasal dari Sundalan dan bahwa revolusi Neolitik mungkin sudah mulai ada. Berlanjut ke bagian 2.